Hmm. Oke, jadi buat Mas Bagus nih, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Mungkin persiapan untuk pekerjaan ya Pak. Saya Hmm? sendiri, saya fresh graduate tahun lalu, saya lulus bulan Juni, dan tahun ini udah hampir bulan Juni, jadi saya udah dikit lagi genap 1 tahun menganggur Pak. Oke. Sebelumnya saya sudah apply-apply pekerjaan, Hmm. tetapi ya belum keterima. Mungkin kemampuan saya yang kurang atau mungkin ya alat untuk melamar pekerjaan di CV-nya itu ada kekurangan seperti itu. Oh, begitu. Nah, ini menarik ya Mas Hmm, ya. Ini saya jelaskan secara general dulu. hmm, CV itu ya harus benar cara membuatnya dan cara memakainya. Kalimat ini yang akan saya sering sampaikan dan nanti Mas akan temukan di semua YouTube saya yang penjelasannya soal ini. hmm, Sehingga ya membuat CV dengan benar saja tidak cukup. Ya, saya udah sekilas nonton CV-nya Mas, CV-nya bagus banget untuk ukuran FTS gitu ya. Dari sisi hmm, penulisan maupun tepat enggaknya cara nulisnya buat saya udah oke. Kalau ada tambahan cuma dikit banget gitu. Nah, yang jadi hmm, pertanyaan saya adalah CV sebagus sekarang itu udah ada sejak kapan? Apakah CV Mas yang dulu-dulu itu sebagus sekarang? Itu yang pertama. Ya kan? hmm. Yang kedua, Mas sejauh ini cara nyari kerjaannya gimana? Karena gini, CV tadi saya bilang, selain benar cara bikinnya, harus benar cara pakainya. Mungkin Mas sudah punya Hmm. CV yang benar. Nah, sejauh ini coba saya nanya, Mas kalau nyari info loker selain dari grup saya ya, itu Mas dapat dari Hmm. mana aja? Yang pertama, saya banyaknya dapat dari grup Telegram. Dari grup Telegram, Telegram itu, terus, dulu semenjak saya 1 tahun itu, saya udah ikut kayak CPNS, kayak PCPM Bank Indonesia, kemudian relasi relasi alumni. Dari relasi alumni itu dari OJK, saya juga ikut yang OJK. OJK kan apa kayak mengambil beberapa PTS sama PTN negeri, itu saya juga ikut. Kemarin sampai wawancara, tapi di wawancara itu saya yang gagal. oh, Kemudian selain itu yaitu grupnya Bapak, kemudian sama nanya-nanya saudara juga. oke. Bapak rata-rata per hari ngirim berapa lamaran, Pak? Wah, kalau rata-rata di ditanya rata-rata nggak tentu sih, Pak. Iya kan pasti ada ratanya dong. Pasti kita bisa nebak nyebut salah-salahan dong. 1000, 100, Ya, 10? Nanti nggak oh sebut. nggak nyampe segitu, belum nyampe segitu. Iya makanya sebut aja Pak, angka aja, kasih angka aja. Berapa? Ya dua mungkin dua atau tiga lah. Rata-rata dua per hari ya. Hmm, Kalau rata-rata dua per hari itu pasti kan plus minus. Kadang lebih dari iya, dua, kadang enggak sama sekali ya. ya benar. Enggak, biasanya momennya kapan kalau enggak sama sekali? Biasanya saya waktu momen-momen apa menunggu pengumuman rekrutmen, Pak. Biasanya di situ saya sedang fokus belajar dan fokus ya biasanya fokus belajar sih, Pak. Oh Dan alah, untuk ya ya kayak ya sekarang ya. kan Ya ya. seperti saat ini kan saya di proses yang saya ala apa ngikutin prosesnya sekarang di proses rekrutmen bersama ini yang sedang ongoing. Oke, dah. Saya cukup sampai situ saja bertanyanya. Pak, saya beritahu Pak. Ya, ya. Ada ya, Bapak tahu rangkaian listrik lah ya, gitu. Kan ada yang seri, ada yang paralel gitu ya. Ya gitu. Hmm, Nggak, saya mau gini, yang ingin saya sampaikan tuh gini loh Pak. Mungkin ini kendalanya di Bapak berarti mungkin bukan di apa namanya, bukan di CV-nya atau gimana gitu. Karena hmm, ini ada info locker ya kan. Terus Bapak menyediakan CV yang benar. Setelah itu lolos administrasi, dapat psikotes, misalkan ini psikotes, ini CV, ini locker gitu ya. Habis itu ada interview gitu. Ada interview user apa HR, interview user, offering gitu. Misalkan di sini ada offering gitu. Ini user. Kalau Bapak itu terhenti di sini, kalau Bapak itu terhenti di interview HR misalkan, itu yang Bapak fokus pelajari dulu tuh ini. Yang ke belakang ini optimasinya gitu. Kalau misal Bapak terhenti di interview user, berarti Bapak pelajari lagi di interview user nih saya kemungkinan salahnya di mana ya? Coba saya evaluasi. Yang belakang ini optimasi. Optimasi itu artinya apa? Saya akan perbaiki yang awal-awal ini biar kesempatan saya mengalami ini tuh lebih banyak, ya kan?
Tapi itu harus dijawab dengan Bapak sudah mampu dulu melalui tahap ini biar bisa ke sini gitu. Ini juga sama. Bapak misal terhenti di interview user, pelajari lagi apa ya di interview user pertanyaan yang saya nggak tahu cara jawabnya, yang saya masih ngambang. Coba cari referensi. Itu yang jadi fokus belajarnya. CV dan lain-lain, otak-atik itu jangan jadikan prioritas. Itu optimasi saja. Biar kesempatan untuk membawa Bapak ke kesempatan interview user itu lebih banyak. Namanya itu dioptimasi kan yang datang jadi banyak, jadi optimal. Nah, itu harus dijawab dengan Bapak yang lebih bisa untuk melalui di tes ini karena Bapak terhenti di sini. Jadi ada sesuatunya tuh di sini gitu ya, di tahap terakhir. Gitu. Paham ya, Pak ya? Itu saya mengingatkan itu aja dulu. Oke. Terus setelah itu oke, gitu. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Gini, ke teman-teman di grup loker itu udah tahu ya. Sambil Bapak ngelamar, Bapak jadi gini. Bahasa simpelnya tuh gini, jangan pernah berhenti mengirimkan lamaran kerja sebelum tanda tangan kontrak. Bapak kan ini ya, nyebar CV kemana-mana, ya kan? Ini Bapak punya CV, ini CV, ada CV gitu. Katakanlah 2 aja buat ilustrasi biar gampang. Gitu. Bapak lempar CV keluar gitu kan, set nyangkut. Ini apa namanya psikotes. Ini juga psikotes, gitu. Terus habis itu di sini apa namanya Bapak diundang untuk interview HR gitu. Di sini Bapak interview HR juga di perusahaan yang kedua gitu. Habis itu Bapak masih nunggu untuk interview user gitu. Tapi di sini Bapak udah diundang interview user gitu. Dan Bapak disuruh nunggu untuk undangan cek kesehatan gitu. Gitu misalkan. Hanya karena Bapak udah diundang cek kesehatan di sini ya, jangan berhenti apply, Pak. Ini Bapak masih ada potensi ditolak, ini Bapak masih ada potensi ditolak gitu. Kesalahan terbesar Bapak yang mungkin tadi Bapak kalau sadari adalah saya masih nunggu. Loh, emang nunggu nggak bisa sambil apply gitu. Gitu. Maksud saya itu loh, itu salah banget. Kenapa? Akhirnya Bapak kehabisan waktu. Hanya merasa karena wah saya nunggu hasilnya itu. Bapak masih ada potensi ditolak, Pak. Gitu. Kecuali Bapak sudah tanda tangan kontrak, berhenti apply nggak apa-apa. Karena memang semacam itu, Bapak sudah komit. Tapi ini tanda tangan kontrak aja belum, Bapak menunggu. Kayak saya menunggu hasilnya ini, saya fokus belajar. Ingat, namanya fokus itu bukan menyingkirkan segala sesuatu. Nah, ini yang salahnya di situ lagi, yang beda lagi ya. Ini tadi yang pertama, saya di slide pertama saya ingin mengingatkan ya, bahwa ini namanya prioritas belajar. Prioritas belajar itu Bapak terhenti di mana itu yang dipelajari banget. Tapi sambil ngelakuin itu, sambil optimasi yang belakang gitu ya. Itu poin pertama. Poin nomor 2 adalah Bapak itu ada loh sambil Bapak lagi ngapa sambil ngapain gitu. Paralel gitu. Menunggu itu kan nggak ngapa-ngapain gitu. Kita manusia bukan alat. Alat mah banyak yang alat namanya paralel. Tungguin outputnya ini dulu baru bisa tahap selanjutnya gitu. Kan kita bisa sambil ngapain. Nah, itu yang akan ngabisin waktu Bapak gitu. Itu yang dikorbankan nanti akhirnya waktunya gitu. Jadi besok-besok jangan kayak misalkan ini lagi nunggu hasil loh, nunggu hasil kenapa nggak apply? Ya nanti takutnya kalau keterima nanti saya bingung ini itu apa jaminannya Bapak keterima? Apa jaminannya Bapak keterima yang itu dan nggak keterima yang bakal mulai dilamar? Kali aja yang menurut Bapak diterima malah nggak keterima, yang Bapak nggak niat malah lolos gitu. Itu loh, karena nggak ada yang kemungkinan yang pasti, maka pergerakannya Bapak ini tadi mohon maaf kurang smart di situ. Kehabisan waktu hanya untuk menunggu. Padahal sama-sama belum pasti gitu. Nah, di sini saya balik lagi ke sini. Coba Bapak cek lagi jadwal Bapak sejauh ini gitu. Saya tidak menyalahkan berapa lama orang sudah menganggur, itu nggak masalah. Orang kemarin ada teman yang hampir 2 tahun menganggur juga masih bisa masuk ke Astra, ke perusahaan yang lain-lain juga yang multinasional gitu. Bapak cek ulang jadwalnya Bapak gitu. Nih, Bapak tuh tidur berapa lama gitu, dicek. Ya, habis itu setelah ada waktu tidur, waktu apa misalkan bantu-bantu orang tua itu berapa. Habis itu ngapain misalkan? Ya olahraga, ibadah, makan gitu-gitu. Me time lah, me time-nya Bapak berapa lama.
Terus Bapak punya kesibukan pribadi yang lain nggak apa gitu. Nah, nanti pasti Bapak akan punya waktu yang sebenarnya itu waktu potensial untuk upgrade diri gitu. Nah, waktu potensial ini coba dibagi dua. Yang pertama itu untuk ngelamar kerja, apply CV disebar gitu. Yang waktu nomor dua ini untuk apa misalnya pengembangan diri. Bapak belajar kemampuan bahasa komputasi, belajar bahasa asing, ikut webinar, ikut training ini itu gitu. Nah, sekarang dicek Bapak komposisi waktunya ini gimana? Jangan-jangan banyak waktu kosong sama Bapak ya hanya untuk menunggu nggak ngapa-ngapain. Teman di grup loker rata-rata mengirim lamaran per hari itu 20 sampai 30. Bayangin. Bapak katakanlah tadi berapa? 2 sampai 4. 4 kali sebulan kali 30, 120. 120 itu ada orang yang mampu menyelesaikannya selama kurang dari 1 minggu. Kok banyak banget ya? Ngasal ya? Enggak. Tadi Bapak sudah nyebut sendiri, channelnya banyak. Saya dapat dari Telegram, saya dari LinkedIn, saya dari sini, gitu. Coba Bapak pikir misalkan target. Saya sehari ingin melamar kerja, cobalah saya bikin target pribadi asal aja. Sehari saya 20 gitu. Saya punya LinkedIn, saya punya Telegram, saya punya grup WA, saya punya Jobstreet, ada 4. 5, 5, 5, 5 gitu. Bapak buka nih di sini LinkedIn 5. Di layar nggak usah ada apa-apa, LinkedIn aja. Cari yang bisa di-apply. Udah 5, next, skip. Apa ini Jobstreet? Buka Jobstreet. 5 lama, udah next. Habis itu apa? Telegram. Cari yang di Telegram. Oh, dari Telegram suruh kirim email. Terus gitu. Habis itu udah grup WA. Udah, habis semua. Waktunya masih ada. Lanjut gitu. Lakuin rutin sehingga Bapak akhirnya bisa menyebut ternyata aku ngasih target asal 20, ternyata aku per hari itu 30 aku juga mampu. Ya udah ini aku jaga juga di mana nih di waktu ini gitu. Gitu. Itu akhirnya efektif. Kalau sehari cuma 2 ya wajar gitu. Hukum fisika itu ya, waktu time itu terbalik dengan frekuensi. Frekuensi itu tingkat keseringannya gitu, ya. Gitu. Jadi kalau Bapak frekuensinya tinggi, butuh waktu pendek, Pak. Nah, sekarang ya, yang jadi masalah bukan Bapak tidak punya kemampuan. Waktu tunggu Bapak ke pekerjaan impian itu panjang sekali karena frekuensinya rendah. Terlepas dari masih ada kekurangan pada saat tes ini itu ya, administrasi ini itu, yang bisa kita evaluasi real adalah performanya Bapak kan gitu. Nah, di sini Bapak masih frekuensinya rendah gitu. Kalau frekuensi rendah, waktu itu pasti tinggi. Karena frekuensi sama waktu itu berbanding terbalik gitu. Gitu. Jadi Bapak kehabisan waktu di sini. Karena apa? Ya yang tadi gitu. Bapak masih melakukan sesuatu secara seri. Ini dulu buat kelar gitu. Manusia itu diciptakan tidak untuk melakukan hal yang seri kalau saya mau ngomongin agama. Ini Bapak ngobrol sama saya nih. Bapak kan berusaha ngapain? Menyimak. Bapak di sini juga sambil bernafas, Bapak juga sambil mendengarkan. Mungkin Bapak habis makan, perutnya sedang mencerna. Kita bisa melakukan banyak hal bareng, gitu. Tapi masalahnya ya, yang berkaitan dengan badan ini ya, hal paralel yang ada di badan ini, yang ngurus udah ada, ya kan? Jadi kita nggak mikir, ya Bapak kan nggak ngontrol banget gitu kan. Udah ada Allah yang ngatur semua yang ada di badan. Ini kan kita ngobrol gini kan paralel sebenarnya, apa namanya, bukan kegiatan seri, Pak. Bapak sambil mendengarkan, menyimak, coba mikir, coba merasakan, perutnya masih mencerna, masih bernafas, mendengarkan bareng gitu, Pak. Itu coba diaplikasikan ya ke pekerjaan gitu. Sambil ngirim lamaran sono sini ya udah dilakuin semua gitu. Nah, itu biar apa tadi? Biar Bapak tidak kehabisan waktu di sisi sini. Gitu ya. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah tadi di sebelah sini gitu. Bapak coba lakukan keteraturan intensitas tinggi dengan manajemen waktu yang bagus. Setelah itu dievaluasi gitu. Ya, dengan ngelamar gini tuh kendala saya tuh dalam interview tuh apa aja ya gitu. Kendala saya dalam psikotes apa aja ya, kendala saya dalam berkas gini gitu apa aja ya gitu-gitu. Kita harus evaluasi dulu gitu. Ya, biar apa? Nanti kalau udah dievaluasi kan satu-satu nih menyelesaikannya gitu. Ya kan? Jadi kalau pergerakannya Bapak intensitasnya tinggi, tapi pergerakannya jelas gitu ya, nanti akan kelihatan salahnya di mana atau kurangnya di mana. Tidak selamanya yang di otak-atik itu harus CV-nya saja gitu, Pak.
gitu. Nah, PR Bapak yang terakhir sekarang adalah ya ada teorinya tuh bilangnya gini, segala sesuatu itu membiasa seiring berjalannya waktu. Katakanlah ini Januari 2020. Oke, Pak? Katakanlah ini Januari 2020. Di sini Bapak wisuda. Oke? Oke, misalkan gitu. Sekarang, asumsinya sekarang adalah Februari 2020. Jaraknya cuma sebulan sejak Bapak wisuda, oke? Gitu. Maka ilmu Bapak di sini ya terkait dengan apa? Ilmu pengetahuan, nama besar kampus, ya kan? Pengalaman magang, organisasi masih fresh, masih anget gitu loh, Pak. Jadi jarak 1 bulan ini nggak ada masalah, gitu. Nah sekarang kita asumsikan, sekarang bukan Februari 2000, ini kan asumsi pertama. Nah sekarang anggap saja sekarang Februari 2021. Jaraknya 1 tahun lebih 1 bulan sejak ini. Tapi kita masih jadi job seeker. Ini kan ada time gap panjang banget nih Pak. Ya kan? Nah, time gap panjang banget ini Bapak sudah lakuin untuk melakukan hal produktif apa? Kalau sudah dilakukan untuk melakukan hal produktif tertentu, ditulis nggak di CV-nya gitu. Itu yang harus Bapak cek. Jangan sampai kita pakai dulu nih misal baru habis wisuda, kita pakai CV yang sama panggilannya tuh banyak. Tapi kita nggak lolosnya cuma di psikotes, di sini gitu. Makin ke sini pasti yang manggil makin dikit, Pak. Terlepas nanti intensitasnya makin tinggi apa enggak. Karena ini Bapak misalkan lupa update ini loh, di tengah ini ada time gap tapi nggak Bapak jelaskan di CV gitu. Gitu. Nah ini nggak saya bahas. Ini cuma 4 hal yang Bapak harus perhatikan terkait dengan case-nya Bapak gitu ya. Buat Bapak dan teman-teman yang nonton sampai di menit ini gitu. Bahwa setiap kegiatan itu ya harus dievaluasi. Tidak semuanya yang disalahkan itu sih CV-nya. Yang difokuskan untuk belajar adalah CV-nya. Gitu. Kita ingat-ingat pencapaian terbesar kita pada proses rekrutmen dengan CV yang sama udah sampai mana. Saya terhenti di sini. Berarti evaluasi interviewmu yang di belakang itu untuk optimasi gitu ya. Kemudian cek lagi gitu. Cek lagi terkait ini loh, bagi waktu ini gitu. Pembagian waktunya gitu. Waktu saya itu sebenarnya ini tuh penggunaannya tuh efektif nggak sih sejauh ini? Gitu. Menunggu itu bukan tidak melakukan apa-apa ya. Bahkan orang yang menunggu bus di halte itu bisa sambil main HP, bisa sambil ngerokok, bisa sambil ngobrol gitu. Jadi kalau menunggu didefinisikan tidak melakukan apa-apa itu salah, oke? Yang nomor 2, yang namanya fokus. Fokus itu ya, saya gambarkan di sini. Fokus itu bukannya halaman kosong terus ada 1 titik gitu. Fokus itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang kosong terus titik gitu. Ini saya kasih teori fokus ya Pak gitu. Gitu. Tapi gimana yang namanya fokus tuh sorry nih, yang namanya fokus itu bukan kosong terus ada titik gitu. Namanya fokus tuh saya nggak ngelakuin apa-apa, saya nunggu Pak. Saya belajar untuk ini, itu saya namanya fokus. Itu namanya definisi fokus sempit Pak gitu. Tapi Bapak coba ngelihatnya sedikit lebih detail. Nih, fokus tuh intinya apa sih? Ada titik di suatu batas kan gitu. Jadi dalam suatu lingkup Bapak fokus melakukan satu hal aja gitu. Tapi kalau Bapak melihatnya sudut pandangnya lebih luas, artinya adalah yang namanya fokus itu ada sesuatu yang dilakukan dengan lingkupan tertentu, dengan batasan area tertentu gitu ya. Sehingga kalau Bapak mau bisa melihat ini, menyadari ini secara besar, namanya fokus itu adalah melakukan sesuatu pada tempatnya. Itu fokus, bener nggak? Gitu. Kan tadi niatnya Bapak nih, saya fokus belajar untuk tes A, gitu ya. Ya kan? Berarti kegiatannya Bapak kan ini di sini, ini kegiatannya namanya kegiatan belajar. Batas-batas saya ini membatasi antara yang di dalam dan di luar. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen perusahaan ini, ya kan? Di luar garis ini artinya adalah kegiatan yang tidak relevan dengan tes ini. Makanya Bapak singkirin. Bapak keluarin tuh dari lingkup, gitu kan?
Tapi kan tadi saya balik, kita manusia. Namanya fokus tuh nggak gitu. Banyak teman-teman ya yang pernah Zoom sama saya, banyak yang belum saya upload videonya, yang menunggu ya, mohon maaf ya, waktunya tuh seolah-olah terbuang sia-sia hanya menunggu rekrutmen CPNS. Tapi artinya saya ingin fokus. Fokus tuh artinya dia nggak ngelamar apapun, dia cuma ngerjain gini gitu, dan mohon maaf kok kebetulan waktu mau akhir tahun diumumin itu beliau nggak keterima gitu. Itu yang di tahun kemarin. Itu akhirnya dia kosong gitu. Ya kan? Tapi padahal sadar nggak ada orang yang fokus itu ya. Saya masih kerja, tapi saya daftar CPNS itu ada nggak ada. Dia belajar ya, dia menempatkan pada tempatnya gitu. Maksudnya tuh gini, waktu Bapak ya pengen daftar CPNS, ya udah ini fokus. Lingkupi kegiatan Bapak yang berhubungan dengan CPNS apa gitu. Terus Bapak pengen apa lagi? Bapak pengen sehat. Lingkupi kegiatan dengan lifestyle yang sehat, olahraga, makan makanan teratur, tidur cukup, minum air putih. Terus Bapak pengen apa lagi? Saya pengen tes di sini. Saya pengen kerja di luar negeri, belajar bahasa Inggris, belajar ini gitu. Melakukan sesuatu pada tempatnya, itu namanya fokus. Waktu Bapak harus belajar ya belajar. Nggak usah webinar, nggak usah, mohon maaf, beres-beres rumah. Waktunya Bapak harus bantuin orang tua beres-beres rumah aja. Nggak usah sosokan sambil baca buku. Itu namanya fokus, Pak. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, ruang dan waktu tertentu, itu namanya fokus. Gitu. Nah, fokus yang dilakukan secara teratur, namanya keteraturan. Ini tertib. Ini namanya gaya hidup yang apa tadi? Tertib, teratur gitu. Bukankah kita memiliki jadwal kerja itu, time management yang bagus itu artinya mengatur fokus-fokus yang beda pada urutan waktu gitu. Sehingga yang namanya fokus itu bukan semua hal disingkirin, cuma satu hal. Itu Bapak cuma apa? Itu artinya fokus Bapak itu adalah cuma satu kota ini. Ini. Padahal yang namanya fokus tuh harusnya begini nih. Gitu. Berarti kan sempit sekali, Pak. Benar nggak? Gitu. Nah ini loh kesalahan yang akhirnya mohon maaf bayarannya adalah waktunya Bapak yang termakan. Gitu. Karena tadi kita balik lagi, nggak ada jaminannya satu fokus ini itu berhasil. Sehingga kita harus melakukan banyak fokus untuk melakukan banyak hal. Hubungannya sama apa? Banyak hal itu. Ya tadi yang berhubungan dengan apply job atau belajar pengembangan diri. Gitu. Semoga ada gambaran ya Pak ya gitu. Ini menarik banget nih pembahasannya gitu ya. Ini juga reminder buat saya sendiri, buat teman-teman yang lain gitu. Banyak orang mendefinisikan fokus itu terlalu sempit sehingga menganggap bahwa saya kan lagi di tengah proses ini, saya belajar ini aja, itu semua nggak usah. Ya kalau ketemu saya sejak awal, Bapak sharing dengan saya sejak awal, saya akan bilang apa jaminannya Bapak keterima. Kalau itu nggak keterima, Bapak ada cadangan apa? Nggak ada. Ya udah mending sambil ngelakuin daripada nunggu ternyata nggak ngapa-ngapain gitu. Itu loh maksud saya Pak ya. Jadi definisi fokus itu semacam ini. Nah harapannya nanti ke depan Bapak bisa menggunakan waktu lebih efektif. Kita nggak tahu mana yang akan bisa selesai sampai dengan tahap akhir dalam tanda kutip lolos gitu kan. Sehingga semua bisa diupayakan gitu. Ya kan? Itu. Semoga ada gambarannya ya Pak ya. Ini secara general tuh itu aja sih. Masalah Bapak tuh cuma masalah time management aja gitu. Dan wajar nggak kalau saya ada masalah di situ, saya belum terlalu ahli di situ. Wajar Pak gitu. Karena itu nggak diajarin di kuliah tuh yang secara ada mata kuliah khusus bahas time management seorang job seeker itu nggak ada gitu. Di jurusan saya juga nggak ada dulu di kampus gitu. Gitu. Sehingga itu tergantung masing-masing orang gitu. Nah, sekarang Bapak sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa Bapak tahu punya akses melakukan apa aja, Bapak tahu punya keterbatasan apa aja, sehingga ya lakukanlah sesuatu yang Bapak mampu, yang bisa Bapak segera mulai, setelah itu dibangun keteraturannya. Setelah membangun keteraturan tadi dievaluasi gitu. Itu Pak, bagus gitu. Panjang banget ya ternyata ya. Bentar saya minum dulu ya. Ada lagi nggak yang pengen ditanyain? Semoga jelas ya. Ya jelas Pak. Ya, Bapak cuma secara fokus aja sih. Salfok gitu. Gitu ya. Jadi cowok salfok nggak harus karena cewek ya gitu. Ini salfok soal begini juga bisa gitu. Oke, apalagi nih Pak yang pengen di-sharingin lagi yang sifatnya general ada nggak? Ada kendala-kendala soal general. Oh, yang spesifik nanti aja pokoknya. Saya kira itu sih Pak.
Saya Itu aja mungkin ya. ya punya kekurangannya di time managementnya. Ya, semacam itu ya Pak ya gitu. Harapannya nanti semoga Bapak bisa lebih efektif lagi dalam pergerakannya. Lebih waktunya tuh lebih padat Pak gitu. Gitu. Nah, tapi kan kita nggak bisa madetin waktu nih. Waktu kan tetap 24 jam gitu. Nah, begitu waktunya nggak bisa kita padetin karena waktu masing-masing orang punya 24 jam, berarti kegiatannya yang ditaruh di deretan waktu ini yang dirapetin. Ini ada space taruh, taruh. Sama kayak naruh komik lah ya. Saya di rumah punya komik tuh One Piece tuh saya ada celah dikit ya masukin gitu. Ya, gitu. Gitu ya. Sementara itu Pak, kita sekarang masuk ke sesi yang detail ya Pak ya. Ya. Oke.